Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Pada kali ini kita akan berbincang dan bercerita tentang kakek Nabi Muhammad SAW. Setelah di 2 pekan sebelumnya kita telah membicarakan dan menceritakan atau kita telah menghikayatkan tentang nasab Nabi SAW, yaitu ada 3 tahap, ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama nasab yang disepakati oleh para ulama sejarah, yaitu nasab dari Muhammad sampai ke Adnan. Kemudian nasab tingkatan kedua dari Adnan sampai Nabi Ismail, itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan itu benar, sebagian mengatakan itu ada kesalahan. Kemudian tingkatan ketiga antara Nabi Ismail atau Ibrahim sampai ke Nabi Adam alaihissalam, itu yang para ulama bersepakat bahwasanya tidak ada kebenaran dari situ. Maksudnya banyak yang salahnya, banyak salahnya. Pasti Nabi Ibrahim turun Nabi Adam, namun disebutkan Nabi Ibrahim bin Azar bin siapa, itu diantaranya pasti ada kesalahan. Karena sudah tidak terlacak lagi, ya, tidak terlacak lagi, ya. Sudah tidak terlacak lagi, ya. Dan kemarin alhamdulillah kita telah membahas tentang Hashim, bapak dari kakeknya Nabi Muhammad SAW, yang saya mengklarifikasikan perihal pertanyaan yang kemarin ada yang bertanya tentang air Zam-Zam. Apakah sudah ada di zaman Bani Hashim, di zaman Hashim? Yang benar adalah, dan kemarin saya salah menyampaikan, yang benar bahwasanya sumur Zam-Zam itu baru didapatkan atau baru digali oleh Abdul Muttalib ini. Nanti ada ceritanya. Dan galian tersebut berasal tadi dari mimpinya yang Allah berikan kepadanya tentang sumur Zam-Zam. Sehingga yang kemarin yang Anda ceritakan bahwasanya pada zaman Hashim itu sudah ada sumur Zam-Zam atau air Zam-Zam, maka itu tidak benar. Yang benar adalah insyaallah nanti akan kita ceritakan mungkin di pekan depan, karena ini masih ada cerita sebelum dari cerita itu, ya. Abdul Muttalib sekarang, ya. Baik. Kita baca dulu kitabnya, maksudnya dari kitab Arabiknya dulu. Akan Anda bacakan terlebih dahulu, ya. Abdul Muttalib. Qad alimna mimma sabaqa anna as-siqayata war-rifadata ba'da Hashimin sarat ila akhihi al-Muttalib ila akhihi al-Muttalib ibn Abdi Manaf. وكان شريفا مطاعا ذا فضل في قومه كانت قريش تسميه الفياض لسخائه ولما صار شيبة يعني عبد المطلب وصيفا أو فوق ذلك ابن سبع أو 8 سمع به المطلب فرحل في طلبه فلما رآه فاضت عيناه وضمه وأردفه على راحلته فامتنع حتى تأذن له أمه فسألها المطلب أن ترسله معه. Baik, kita teruskan nanti. Teman ini baru bahasa Arabnya, Pak, belum bahasa Indonesia. Atau ini sedikit ada tambahan lagi. Famtana'at faqal hatta ta'zana lahu ummuhu, ya. Faqal innama yamdi ila milki abi wa ila haramillah fa'adhintu lah faqadima bihi makkata murdifahu ala ba'irihi faqala an-nas hadha Abdul Muttalib
Faqala wa yuhkamu innama huwa ibnu akhi Hashim. Jadi faqala wa yuhkamu Allah alam. Faqama indahu hatta tarara. Thumma innal muttaliba halaka biridman. Oh, di sini namanya ada nanti ada nama tempat Rodman atau Ridman. Nanti ada tempat di daerah Yaman. Akan kita ceritakan nanti insyaallah. Min ardil Yaman. Fawliya ba'dahu Abdul Muttalib. Faqama liqaumihi ma kana aba'uhu yuqimuna liqaumihim. Wa syarrafa fi qaumihi syarafan lam yablughuhu ahadun min aba'ihi wa habbahu qaumuhu wa 'azzama khatarahu fihim. Baik, di sini ada cerita, kita lanjutkan, kita bahas dari bahasa Indonesianya. Abdul Muttalib. Dari pembahasan yang telah lalu, kita telah mengetahui bahwa tanggung jawab atas penanganan siqayah dan rifadah. Apa arti siqayah, Pak? Masih ingat gak Pak siqayah, Pak? Masih apa siqayah, Pak? Masih air apa? Air putih, air minum ya? Air aqua, gitu kan? Pada zaman sekarang rifadah makanan. Jadi ini waktu itu kita udah tahu bahwasanya tanggung jawab atas penanganan air dan makanan itu tadinya dipegang sama Bang Dani, bukan? Semeninggal Hashim diserahkan kepada saudaranya Hashim, ada saudaranya namanya Muttalib, Al-Muttalib. Ini pahami baik-baik Pak ya. Jadi Hashim punya saudara namanya Al-Muttalib, sama-sama Abdul Manaf bin Abdi Manaf. Jadi bapaknya Hashim siapa? Abdul Manaf kan? Nah, punya saudara yaitu Al-Muttalib. Saudaranya, bapaknya mereka ya Abdul Manaf, saudara kandung. Maka ketika Hashim, kan kita tahu Hashim itu kan waktu itu pergi kemana pas baru nikah sama Salma? Ke Syam, wafat di sana. Padahal Salma itu lagi bahasa kasarnya bunting gitu, kalau bahasa Jawa atau bahasa sini ya, hamil atau meteng gitu. Nah, kayak binatang aja. Nah, tapi ya qadarullah meninggal Hashim di sana pas kan meninggalnya mau dagang. Ya. Oh, maaf Pak, pakai tangan kanan Pak. Pakai tangan kanan. Nah, kemudian wafat, meninggal. Jadi di sini yang di kandungannya Salma itu siapa? Abdul Muttalib. Nanti yang bakal jadi Muttalib nih di kandungannya Salma. Ya. Berarti Abdul Muttalib pernah nggak ketemu bapaknya? Nggak pernah, udah wafat duluan. Bapaknya udah wafat di Syam, Abdul Muttalib lahir di Madinah. Karena waktu itu Salma adalah gadis Madinah, ya kan? Kan waktu itu kan Hashim asalnya dari mana asalnya? Mekah. Besar, pengurus, DKM Ka'bah lah gitu kan, marbotnya. Nah kemudian ke Madinah dulu, sebelum ke Syam. Di Madinah ada gadis cakep nih, ya kan? Dinikahin, hamil, kemudian Hashimnya pamit, ya Neng, Abah itu dulu ya, ke Syam dulu gitu. Dan kalau misalnya zaman dulu dari Madinah ke Syam ya bukan berhari-hari lagi mainnya, belum nginep dulu di sono gitu kan. Nah jadi lama nih, pamit dulu, iya bah gitu, balik pergi dah. Nah dia lagi hamil nih Salmanya, lahir udah wafat ininya Hashimnya. Berarti Abdul Muttalib lahir tak berbapak, maksudnya bukan tak berbapak, dalam keadaan sudah tidak punya bapak. Nah, dan kemudian kan di Mekah itu kan nanti di tahun-tahun haji setelah Hashim pergi ke Madinah kemudian ke Syam, kan nggak ke Mekah lagi tuh Hashim. Maka yang memegang urusan siqayah dan rifadah siapa? Saudara kandungnya namanya Al-Muttalib. Itu ingat.
Jadi Al-Muttalib ini saudaranya Hashim. Pas Hashim udah pergi dari Mekah, dulunya pergi dari Mekah, maka yang megang si Koyan dan Rifada nih, DKM-nya nih adalah Al-Muttalib. Al-Muttalib Pak, bukan Abdul Muttalib. Al-Muttalib. Beda ini. Jangan sampai salah. Tadi kita sebut ada Abdul Muttalib, ada Al-Muttalib. Ini beda orang. Namanya Syaibah. Yang nanti akan kita kenal Abdul Muttalib. Iya, Abdul Muttalib kan nama aslinya itu Syaibah. Kenapa Syaibah? Karena udah ubanan dari Syaibah itu artinya uban. Sejak lahir udah ada uban. Makanya disebut Syaibah, uban. Ya panggilannya juga kayak panggilan di mari. Kalau di mari orang dipanggilnya suku kata terakhir kan. Misalnya Hasan, San. Ya uban, ban, gitu kan. Nah, kalau dulu nggak dipanggil. Iya, dipanggil Syaibah, gitu. Makanya kalau di Arab itu, orang Arab Indo biasanya orang tua disebut Syebeh. Syebeh itu artinya orang tua. Kenapa disebut Syebeh? Karena udah punya Syaibah, udah punya uban. Syebeh gitu. Kalau misalnya bapak-bapak gaul sama Abaib atau teman-teman yang Arab Indo kan, Syebeh ente gimana kabarnya? Gitu. Keke Syebeh ente. Syebeh di sini maksudnya orang tua. Kenapa disebut orang tua? Ya udah putih rambutnya atau jenggotnya atau kumis. Gitu. Ya emang iseng juga sih. Ini namanya Syebeh ente gimana? Uban ente gimana? Arti gitu. Kayak misalnya kita di sini anak-anak muda sekarang ada orang tua disebutkan bokap nyokap, kan? Disingkat dari apa? Bonyok, gitu kan? Gitu. Tapi udah itu udah jadi tradisi. Syebeh itu bukan kata kasar, bahasa biasanya mereka, gitu loh. Di pesantren juga dipakai Syebeh gitu. Gitu. Jadi ditata lagi nih Pak. Anaknya Hashim, nama asli siapa? Syaibah. Ya kan? Nanti bakal disebut sebagai Abdul Muttalib. Nah, Al-Muttalib itu, ini Al-Muttalib kakeknya Rasul. Nanti itu maksud aja nanti ya bakal jadi Rasul. Ini Abdul Muttalib ini kakek Rasul nih. Nah, Abdul Muttalib aslinya namanya tadi apa? Syaibah. Ketika masih di Madinah sama Salma sama ibunya, Abdul Muttalib ini bukan dikenal Abdul Muttalib, bukan, namanya Syaibah. Jadi di Madinah dikenal sebagai namanya Syaibah. Entar Abdul Muttalib pas dikenal pas udah balik ke Mekah. Entar ada ceritanya nih, kita ceritain misalnya. Nah, tadi kan Syaibah bapaknya siapa? Hashim kan? Hashim aslinya namanya Hashim atau bukan? Bukan kan? Namanya bukan Hashim. Kenapa disebut Hashim? Karena ngerebukin roti kan? Nah, nama aslinya siapa? Amr. Repot banget orang Arab nih ya. Hashim asli namanya Amr. Nah, Hashim ini punya saudari kandung namanya Al-Muttalib. Nah, itu pahamin baik-baik tuh. Ya. Nah, nanti nih ceritanya Al-Muttalib akhirnya ketemu sama ponakannya Syaibah itu. Nah, ntar jadi gitu. Nah, ingat sepeninggal Hashim diserahkan kepada saudaranya yang bernama Al-Muttalib bin Abi Manaf. Dia adalah seorang bangsawan. Siapa nih? Dia seorang bangsawan yang disegani, memiliki karisma di kalangan kaumnya. Siapa itu? Al-Muttalib itu. Jadi emang keluarga ini keluarga ningrat ya, lalu keratonnya Jawa, keratonnya Mekah lah gitu. Ya, kan Abu Manaf udah ketuanya Quraisy, ya Fihr. Kemudian punya anak, ya namanya anak orang gede gitu kan, orang tokoh, anaknya ditokohkan juga. Di antaranya Hashim, wah gede top lah namanya. Al-Muttalib saudaranya si Hashim ini seorang bangsawan. Kalau bangsawan kan berarti kan udah ningrat, disegani. Jadi kalau orang lewat tuh segen gitu orang, nggak enakan gitu ngeliatnya. Ya. Dan memiliki karisma di kalangan kaumnya, ya wibawanya ada. Orang-orang Quraisy menjulukinya dengan nama Al-Fayyad. Dan Al-Muttalib punya nama lagi, Al-Fayyad. Kenapa Al-Fayyad? Karena kedermawanannya.
Nah, kita perlu tahu nih arti dari fayyad itu apaan sih? Sebab makna kata al-fayyad adalah orang yang dermawan, murah hati. Apa kalau misalnya banjir nih, Ciletan kan nggak banjir nih, Ciliwung banjir meluap naik, itu namanya fayyadon atau fayyadon. Fayyadon artinya banjir, fayyadon. Makanya fayyad itu banjir sampai meluap-luap. Ibarat kalau misalnya itu gelas gini, kita isi air kepenuhan, gelap, gelap lagi, kok gelap sih? Apa namanya, luber. Jadi fayyad artinya luber. Tapi di sini kan luber dalam artian positif, yaitu suka ngasih duit, suka ngasih apaan gitu, dermawan, ya. Makanya disebut fayyad. Ya, jadi Al-Muttalib nama lainnya fayyad, al-fayyad. Karena kenapa disebut fayyad? Karena murah hati, dermawan, suka ngasih orang. Nah, ketika Syaibah alias siapa? Abdul Muttalib. Syaibah ini menginjak usia 7 tahun atau 8 tahunan lebih lah. Udah balik belum tuh? Belum balik, tapi udah putih belum rambutnya? Al-Muttalib, siapa Al-Muttalib nih? Pamannya, anaknya Abdul Manaf juga, saudaranya Hashim. Al-Muttalib kan waktu itu Al-Muttalib di mana, Pak? Di Mekah. Kalau misalnya Syaibah yaitu Abdul Muttalib di Madinah. Waktu itu masih 7 tahun 8 tahunan lah. Pamannya mendengar berita tentang dirinya. Itu bayangin tuh. Baru kedengar berita tentang Pak ponakan lahiran pas 8 tahunan, 7 tahunan. Baru ngedenger itu, ada kabar. Oh, kita kan sekarang lahiran sekali aja dah. Udah update status kita kan. Langsung menit itu juga bisa orang-orang tahu. Kalau zaman dulu nunggu 7 tahun ini baru pendengar, kan kabarnya kan nggak ketahuan tuh Hashim gimana, terus nanti anaknya ada nggak gitu kan, nggak ketahuan. Baru ketahuan 7 tahun kemudian Al-Muttalib mendengar desas-desus berita tentang ponakan dia. Oh, ternyata saya punya ponakan baru nih, keturunannya si Hashim, saudara saya. Nah, karena mendengar berita itu lantas pergi mencarinya. Dia nyarinya juga nggak gampang. Dulu nggak ada GPS, nggak ada apa-apaan, ada internet. Dia nanya orang, Bu, kontrakan ini mana sih? Nggak tahu orang-orang. Nyari-nyari dulu. Karena kan waktu itu dia juga nggak tahu di mana letaknya anak itu, tinggalnya di mana. Harus nanya-nanya dulu sama orang. Cuma bedanya sama zaman sekarang, walaupun nggak tahu alamat, orang-orang tuh tahu siapa orang di semua kampung itu, kenal semuanya. Kayak mungkin bapak-bapak dulu waktu masih zaman era 90-an 80-an di mari, pasti tahu satu kampung tahu. Oh, itu anak seberang tuh. Oh, itu anak sana tuh. Orang seberang Dewi Sartika juga tahu gitu kan. Oh, sekarang boro-boro. Samping tetangga udah bikin bangunan, siapa dia nggak tahu kita. Iya. Belum lagi kontrakan-kontrakan, siapa isinya nggak tahu. Isinya manusia atau jin atau nggak tahu tuh, saudara. Ya kan? Kalau dulu kita tanya, tahu orang, ini anaknya ini, bin ini, tahu semua orang. Nah, namanya orang kampung itu kan. Maka kemudian mencarinya. Ketika bertemu dan melihatnya, berlinanglah air mata Al-Muttalib. Mau lihat, wah, ini apa? Ponakan saya. Ya. Gimana, Pak? Mirip Hashim. Nggak tahu gimana caranya. Wah, kayak Hashim ente. Jangan-jangan ponakan gua loh. Nggak tahu gimana caranya, Pak. Apa emang udah dikasih tahu ciri-cirinya atau gimana, nggak tahu. Yang penting waktu itu langsung bertemu, langsung nangis-nangisan, langsung dipeluk erat-erat. Ya mungkin anaknya bingung. Siapa loh? Om siapa ya, Om ya? Dan dinaikkan ke atas tunggangannya untuk dibonceng. Namun nih keponakan ini menolak. Ya coba, kan nggak kenal juga nih siapa gitu kan. Ini jangan-jangan siapa penculik, jangan-jangan kan. Hingga nggak mau, hingga diizinkan oleh ibunya. Ya, minta izin dulu sama emaknya, itu siapa? Emaknya Salma. Nah,
Istri siapa Salma tuh? Hashim. Saya nggak tahu Pak, waktu itu Salma ini masih menjanda atau udah nikah sama pria lain, saya nggak tahu. Ya. Tapi yang penting ya tetap aja ini Syaibah atau Abdul Muthalib anaknya. Iya. Pamannya Abdul Muthalib kemudian memintanya agar merelakan keponakannya tersebut pergi bersamanya. Udah Bu, sama saya aja. Saya bangsawan loh di Mekah. Mendingan sama saya aja, ntar jadi tokoh lah di sana, gitu kan. Tapi ibunya menolak permintaan tersebut. Enak aja, yang lahirin saya. Udah gitu, di sesar nggak? Ada sesar nggak waktu itu? Nggak ada sesar, nggak ada sesar. Dokter waktu itu dokter dukun beranaknya dulu nggak secepat sekarang, dikit-dikit sesar, ya. Nggak ada dulu. Juga orang zaman dulu nggak penyakitan kayak sekarang. Nah, udah saya udah capek-capek ngelahirin, tiba-tiba datang mungut gitu aja, ya kan? Al-Muthalib lantas bertutur, nih serius nih, sesungguhnya dia akan berangkat menuju tahta ayahnya Hashim, menuju Tanah Haram. Serius langsung. Ya, mendengar keseriusan itu bukan sekedar pengen pengen mungut aja, tapi ini ada keseriusan di balik ini, yaitu ingin dia ini adalah calon pemimpin di tanah Mekah. Maka barulah kemudian ibunya mengizinkan anaknya bawa. Tapi pasti kalau misalnya kita bayangin ya Pak ya, sedih banget ya ceritanya ya. Gimana dari kecil nggak punya bapak gitu kan, diasuh, kemudian pas sudah 8 tahun ya, tinggal 4 tahun lagi udah lulus SD, ya abis itu dipungut. Aduh, rasanya gimana gitu kan. Ya waktu itu nggak bilang ke Al-Muthalib 4 tahun lagi deh, lu nungguan gitu kan, nggak ada kayak gitu. Wah sekarang kan nungguan. Nah kemudian barulah diizinkan Al-Muthalib membawanya ke Mekah dengan memboncengi di atas unta. Melihat hal itu, nah kan namanya Al-Muthalib ini orang tersohor di perjalanan antara Mekah Madinah kan, ngeliat Al-Muthalib nih, ini nih orang top nih kan. Nah disorot kan. Nah ngelihat Al-Muthalib nih bawa siapa nih, ya kan, siapa nih? Wah, makanya disebut inilah budaknya Muthalib, karena masih zaman itu masih ada perbudakan. Bahkan di zaman Rasulullah ya ada perbudakan itu ada. Dan kalau misalnya ada seorang bapak-bapak megang anak yang bukan anaknya, itu pasti dikira budaknya. Ya, makanya di bahasa Sunda sekarang Pak, anak itu disebut budak, anak-anak baru budak. Iya. Gitu kan. Nah, di saat itu orang-orang pada berteriak, oh ini nih Abdul Muthalib nih. Abdul Muthalib siapa? Syaibah. Dikira budaknya. Abd kan artinya abd apa? Budak, hamba. Hambanya, budaknya si Muthalib. Nah, jadi gara-gara sorakan itulah disorakin, oh ini budaknya Abdul Muthalib, oh ini Abdul Muthalib. Maka mulai di situ dikenal sebagai Abdul Muthalib. Maksudnya di sini mereka mengira yang dibawa sama Al-Muthalib bukan keponakannya tapi budaknya. Karena emang ini bukan anaknya Al-Muthalib nih. Gak mungkin kalau misalnya ini pasti budaknya. Gitu. Zaman dulu kayak gitu. Kalau kita bapak-bapak megang yang bukan anaknya, anak kecil, anak muda yang bukan anaknya, pasti disebut budaknya dia, gitu kan. Al-Muthalib memotong sembari berkata, celakalah kalian. Itu bahasa Arabnya, bahasa Arab. Enggak, kalau di Indonesia kan kayaknya gimana gitu. Oh itu budaknya Muthalib ya. Celakalah kalian. Kayaknya masih laknatullahi alaik gitu. Kayaknya keras-keras banget, tapi maksudnya bukan gitu maksudnya, itu kebiasaan ya. Celakalah kalian, kalau kita tuh tradisinya kayak gimana? Syallah. Betawi gitu ya, Betawi gitu. Biar Betawi gitu. Betawi kayak gitu. Emang kalau Betawi kan emang kalau terkesan di luar Betawi kasar banget gitu. Tapi emang bahasanya kayak gitu. Celakalah kalian dan orang lo gitu kan. Kayak gitu. Tapi sekarang ya udah kasar kayak gitu. Celakalah kalian.
dia ini anak saudaraku Hashim. Jadi dia ini ponakan saya, enak aja budak saya. Ya orang juga punya ponakan nggak mau menobati ini budak saya, nggak mau gitu kan. Abdul Muthalib akhirnya tinggal bersama pamannya hingga tumbuh dan menginjak dewasa. Selanjutnya Abdul Muthalib meninggal di Selanjutnya Al-Muthalib pamannya Abdul Muthalib meninggal di Radnan, ya, daerah Yaman. Sebuah kawasan di daerah Yaman. Nah, Al-Muthalib kan ketika itu memegang menjadi dewan kepengurusan masjid, ya kan? Takmir marbotnya itu dia ngurus kan, masih Ka'bah. Berarti dia kuasain dan bangsawan, dermawan, masyhur. Dan ponakannya ini selalu bersamanya. Juga ponakannya ini juga orang-orang mulai tahu bahwasanya ponakannya ini anaknya Hashim. Wah ini orang hebat ini, calon pemimpin di tanah air ini. Maka ketika Al-Muthalib ke Yaman meninggal di sana, maka udah sepakat orang-orang angkat siapa? Al-Muthalib itu Syaibah ini. Iya. Kekuasaannya kemudian beralih kepada keponakannya Abdul Muthalib tanpa Abdul Muthalib minta pun orang-orang udah menobatkan. Bahkan Al-Muthalib sendiri sebelum meninggal ya udah merencanakan ini biar dia aja nanti yang jadi pemimpin di tanah ini. Dia menggariskan kebijakan terhadap kaumnya persis seperti yang digariskan oleh nenek moyangnya terdahulu. Akan tetapi Abdul Muthalib ini mendapatkan kedudukan dan martabat di hati kaumnya yang belum pernah tercapai, yang belum pernah dicapai oleh nenek moyang sebelumnya. Jadi Abdul Muthalib ini penerus dan sekaligus penerus yang terbaik, yang pencapaiannya dari segi kehormatan itu belum ada yang pernah seperti itu. Berarti dihormatin banget ini Syaibah ini, yaitu Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW. Ya. Dia dicintai oleh mereka dan wibawanya di hati mereka semakin besar. Namanya orang kalau misalnya berwibawa, Pak, itu makin dicintai oleh bawahan, Pak. Kalau misalnya kita lihat sekarang presiden atau gubernur siapa, kenapa kok diejek-ejek? Kayak wibawanya, karena nggak ada wibawa, nggak kelihatan wibawanya. Kenapa wibawa itu dari mana kita dapat? Dari sikap dan dari gaya berpikir, dari segalanya, attitude, sikap, kedewasaannya. Gitu. Nah ini Abdul Muthalib dengan kedewasaannya, kemudian keputusannya, keadilannya, itu yang membuat dia berwibawa. Padahal dulunya anak orang yang nggak punya bapak. Iya, ya, itulah orang yang kalau misalnya punya wibawa, maka bawahannya bukan takut, tapi segan. Beda sama takut, Pak. Kadang ada juga bapak-bapak atau pemimpin yang ditakuti, bukan disegani, beda itu. Ditakuti, kenapa ditakuti? Karena suka marah, zolim, itu beda. Tapi kalau misalnya dibawa, disegani. Nah itulah yang ada di diri Abdul Muthalib ketika itu. Ketika Al-Muthalib meninggal dunia, Naufal menyerobot dan merampas mahkota kekuasaan keponakannya tersebut. Naufal ini siapa nih, Pak? Saudaranya siapa nih? Iya, Bani Hashim. Saudaranya Hashim. Saudaranya Hashim. Baik. Karena itu, ya namanya ke orang tua itu kadang ada yang nggak mau nih, kok misalnya kok diwarisin pada ini sih gitu. Karena itu dia lantas meminta pertolongan. Afwan di sini, Afwan. Naufal di sini bukan. Salah. Nanti kita akan lihat ceritanya. Karena itu dia lantas meminta pertolongan kepada para pemuka Quraisy, lupa cerita ini, untuk membantunya melawan sang paman. Gimana tuh? Oh gitu. Iya benar.
Oh iya tadi seperti yang tadi saudaranya Hashim ya benar. Oh iya benar berarti Syekh Abdul Muttalib dia kan sepupunya. Ponakannya maaf. Nah, jadi Naufal, Muttalib dan ini Hashim satu persaudaraan, satu kandungan, ya kan? Nah, ketika melihat Naufal pamannya kan pamannya Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib meninggal dunia kan kemudian orang-orang bersepakat ini udah Abdul Muttalib aja yang memimpin sekarang. Nah, ada sesepuh lain yaitu Naufal. Nah, Naufal ini adalah pamannya Abdul Muttalib, saudaranya Abdul Muttalib dan Hashim. Naufal ini pengen nyerobot nih, merampas mahkota kekuasaan keponakannya tersebut. Makanya dia lantas meminta pertolongan. Siapa dia di sini? Abdul Muttalib lantas meminta pertolongan kepada para pemuka Quraisy untuk membantunya melawan sang paman. Namun mereka menolak sembari berkata, wah ini nggak enak nih, orang-orang pada nggak enak nih. Kalau udah ponakan sama paman nih lawan-lawan ini berarti merasa keluarga. Maka dikatakan, kami tidak akan mencampuri urusan kamu sama pamanmu itu. Wah ngeri namanya juga, udah keluarga bangsawan gitu kan. Antara ponakan sama paman berseteru. Yo, yang lain sesepuh-sesepuh lain, waduh gak enak juga nih, gimana nih ya? Gitu, ini gak enak. Akhirnya Abdul Muttalib menulis beberapa untaian syair kepada paman-pamannya dari pihak ibunya. Gimana? Paman-pamannya dari pihak ibunya, berarti ibu di Madinah, Bani An-Najjar, ya kan? Waktu itu kan kita udah membahas Bani An-Najjar, guna memohon bantuan mereka. Wow, nyari bala bantuan dari luar negeri, luar kota. Nah, kemudian ada pamannya Abu Sa'ad bin Adi bersama 80 orang pasukan penunggang kuda berangkat menuju Mekah dan singgah di Taif, sebuah tempat di kota Mekah. Nah, di sana dia disambut oleh Syaibah yaitu Abdul Muttalib yang langsung bertutur padanya, silahkan mampir ke rumah hamba dahulu, wahai paman. Jadi ini masih ingat nih, ya, masih ada koneksi nih, jaringan ini masih deket nih, sinyalnya kuat sama Madinah nih. Itulah enaknya kalau misalnya punya jaringan luar kota, ya. Kalau di kota sini masalah, panggil yang di luar kota, panggil sini, ya. Ya itu yang dilakukan oleh Abdul Muttalib. Pamannya menjawab, demi Allah, aku tidak akan mau Naufal. Semangat banget nih, menggelora nih. Lantas dia pun mendatangi dan mencegatnya yang ketika itu sedang duduk-duduk dekat Hijr Ismail bersama para sesepuh Quraisy. Abu Sa'ad langsung menghunus pedangnya seraya mengancam. Oh iya, orang zaman dulu kayak gitu. Set gitu kan. Wah. Oh iya, orang zaman dulu kalau udah perang ayo set, ayo langsung. Zaman sekarang kan cuman ayo lo gitu-gitu doang. Digertak langsung kabur. Oh zaman dulu langsung dihunus pedangnya. Langsung menghunus pedangnya seraya mengancam, demi Rabb rumah Ka'bah, jika engkau tidak mengembalikan kekuasaan keponakanku, maka aku akan menancapkan pedang ini ke tubuhmu. Ini udah berantemnya udah bukan lagi main cakar-cakaran. Naufal berkata, ini langsung nyerah. Wah, aku serahkan kembali kepadanya. Gampang banget ya. Ini kayaknya Abu Sa'ad ini raksasa apa gimana nih kok langsung lembek ya. Iya, itu iya, Naufal juga orang Arab, Pak. Ini berarti Abu Sa'ad nih orang Arab yang nggak sembarangan nih kayaknya nih. Nggak tahu bawa apaan kok bisa langsung ini. Jangan-jangan apa kewibawaannya atau badannya atau pedangnya, jangan-jangan ya. Pedangnya mahalan nih misalnya gitu kan. Ucapan ini disaksikan oleh para sesepuh Quraisy tersebut. Kemudian barulah dia mampir ke rumah Abdul Muttalib. Udah beres itu, cuma gitu doang. Kotakan pakai kuda gitu, ya. Kalau ya pakai kuda datang
langsung awas lu ya. Begitu dong, balikin nggak? Oh iya gitu dong. Udah kayak gitu dong, jauh-jauh dari Madinah. Balikin nggak? Iya, aneh balikin. Iya, gitu doang kan? Udah habis itu baru Abu Sa'ad ini baru mau ke rumahnya Abdul Muthalib. Baru dia mampir ke rumah Abdul Muthalib dan tinggal di sana nginep selama 3 hari. Selama di Mekah, Abu Sa'ad melakukan umrah. Umrah itu umrah ala kaum Quraisy ketika itu. Sebelum kedatangan Islam. Jadi umrah itu masih banyak ritual-ritual yang gak benarnya. Kemudian baru pulang ke Madinah. Menyikapi kejadian yang dialami tersebut, Naufal akhirnya bersekutu dengan Bani Abdi Syams bin Abdi Manaf. Jadi Abdi Manaf, ya kan, punya juga anak Abdi Syams untuk menandingi Bani Hashim. Ya, Bani Hashim itu kan anak-anaknya Hashim pas di Mekah. Suku Khuza'ah tergerak juga untuk membela Abdul Muttalib setelah melihat pembelaan yang diberikan oleh Bani An-Najjar dari Madinah terhadapnya. Mereka berkata kepada Bani An-Najjar, ya, suku Khuza'ah ini ngobrol ke Bani An-Najjar dari Madinah. Kami juga melahirkannya, yaitu bahwasanya Abdul Muttalib ini juga keturunan kami, seperti kalian. Namun kami justru lebih berhak untuk membelanya. Kenapa? Karena asalnya Hashim itu orang Mekah. Hal ini lantaran ibu dari Abdi Manaf, ibunya Abdi Manaf merupakan salah satu keturunan Khuza'ah. Mereka lalu memasuki Darun Nadwah dan bersekutu dengan Bani Hashim untuk melawan Bani Abdi Syams dan Naufal. Persekutuan inilah yang kemudian menjadi sebab penaklukan Mekah, sebagaimana yang kelak akan kita jelaskan insyaallah. Ya, jadi itu perseteruan antara ini udah masuk ke perang saudara. Ya, untuk merebutkan kekuasaan. Padahal aslinya itu bukan di kalangan kaum awamnya, bukan, tapi di kalangan pendekar-pendekar. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi itu yang terjadi pada ketika di zaman Abdul Muttalib. Wallahu ta'ala a'lam. Oke, seperti kita harus istirahat lagi. Kita tutup aja dengan doa kafaratul majlis. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kajian-kajian kita ini. Jadi soal pekan ketiga kita akan lanjutkan insyaallah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.